layanan lainnya. Untuk layanan komunikasi dan dokumen, standarnya yaitu tersedia layanan fotokopi, tersedia layanan scanning, tersedia layanan fax, ada fasilitas yang disediakan untuk keperluan internet atau WiFi kecepatan tinggi di tempat pameran, cakupan penuh dari sinyal komunikasi radio. Pusat layanan bisnis, terorganisir dengan baik dan bersih, dilengkapi dengan AC, lampu, dan outlet listrik, kursi dan meja atau stasiun kerja yang memadai, tersedia layanan WiFi kecepatan tinggi. Penggunaan sistem manajemen pelanggan. Standarnya, tersedia sistem pendataan pelanggan, tersedia layanan keluhan, tersedia layanan reservasi. Selanjutnya adalah standar untuk koordinasi dan peningkatan layanan. Public Address System. Standarnya dapat memberikan suara yang jelas dan berkualitas baik, cakupan suara mencakup seluruh ruangan pameran, cakupan suara dalam bahasa lokal dan bahasa Inggris, memungkinkan untuk penyiaran audio multizona. Sistem situs venue pameran. Ada situs resmi tempat pameran, ada bukti pembaruan situs web biasa. Situs web ini dengan jelas menyajikan detail utama tempat pameran, ruang pameran, dan ramah pengguna. Layanan pemesanan lanjutan. Ada informasi komprehensif online tentang denah ruang pameran. Ada berbagai metode pembayaran. Ada informasi komprehensif online tentang ketersediaan ruangan pameran. Ada seorang tenaga penjualan dalam menangani pertanyaan klien. Tenaga penjual berpengetahuan luas dan dapat memberikan saran tentang denah lantai dan paket pameran yang relevan dengan sesuai dengan kebutuhan klien. Layanan untuk penyelenggara. Ada tim staf yang berdedikasi untuk menanggapi penyelenggara dan menangani semua masalah sebagai layanan satu atap ketika ada insiden. Panitia perlu menghubungi 2-3 saluran ketika ada insiden. Panduan dan evaluasi layanan pembeli dan atau penyelenggara. Ada saluran yang tepat dalam menerima keluhan dan umpan balik pelanggan. Ada sistem dalam menangani keluhan pelanggan dan umpan balik bagi pelanggan. Ada sistem motivasi atau insentif bagi staf untuk meningkatkan standar layanan. Selanjutnya ada standar untuk staf di venue exhibition. Pertama, kepribadian staf, berseragam profesional, staf rapi dan bersih, staf ramah. Pengetahuan umum dan pemahaman staf venue. Pengetahuan dan pemahaman tentang deskripsi dan tugas pekerjaan mereka, pengetahuan dan pemahaman tentang industri pameran dan kegiatan pameran, pengetahuan dan pemahaman tentang tempat dan organisasi, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai latar belakang dan kebutuhan peserta dan penyelenggara. Keterampilan bahasa asing staf. Sebagian besar staf dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Beberapa staf dapat berkomunikasi dalam bahasa ketiga. Ada program pelatihan bahasa yang sedang berlangsung untuk staf penuh waktu dan sementara. Kinerja staf pada kualitas layanan, standarnya. Ada prosedur perekrutan yang sistematis, baik untuk staf penuh waktu maupun sementara. Ada orientasi dan pelatihan yang tepat untuk staf penuh waktu dan sementara dalam menanggapi hukum setempat. Ada sistem pemantauan untuk karyawan baru dan staf sementara. Ada manajemen kinerja yang tepat untuk staf penuh waktu dan sementara. Selanjutnya ada kompensasi tunjangan dan kesejahteraan bagi staf. Kompensasi tunjangan dan kesejahteraan diberikan sesuai dengan hukum perburuhan setempat. Ada pemeriksaan kesehatan staf tahunan. Sesuai dengan hukum setempat, ada dorongan untuk merekrut staf lokal untuk bekerja dengan organisasi. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja jelas ditentukan secara tertulis. Ada rencana operasional kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada penyebaran kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja baik di dalam maupun di luar organisasi. Praktek kesehatan dan keselamatan kerja. Standarnya ada catatan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, laporan kinerja, dan laporan kinerja tindak lanjut setidaknya setahun sekali. Selanjutnya adalah standar untuk perlindungan lingkungan dan masyarakat. Yang pertama adalah kebijakan lingkungan, misalnya konservasi energi, energi alternatif, dan pengelolaan sampah dan limbah. Standarnya, kebijakan lingkungan secara jelas ditentukan secara tertulis, ada rencana operasional kebijakan lingkungan, ada penyebaran kebijakan lingkungan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Praktek lingkungan, catatan praktik lingkungan, laporan kinerja tindak lanjut setidaknya setahun sekali. Pertimbangan bagi masyarakat sekitar. Venue diberi nilai 3 jika ada kegiatan rutin dan kebijakan organisasi yang mendukung masyarakat sekitar, ada beberapa kegiatan atau kebijakan organisasi yang mendukung masyarakat sekitar, ada
Diberi nilai 1 jika ada kegiatan yang sangat terbatas atau kebijakan organisasi yang mendukung masyarakat sekitar, dan diberi nilai 0 jika tidak ada kegiatan atau kebijakan organisasi yang mendukung masyarakat sekitar. Selanjutnya ada beberapa penjelasan singkat mengenai pre-function room dan setup ruangan. Pre-function room adalah lorong dan foyer di luar ruang pertemuan yang sering digunakan untuk istirahat, refreshment, atau area pendaftaran. Berikut adalah 3 basic untuk setup ruangan untuk pertemuan. Yang pertama ada auditorium and theater. Pengaturan tempat duduk yang paling umum dalam rapat adalah auditorium atau desain theater. Pengaturan ruang auditorium sangat berguna ketika tidak ada kebutuhan bagi peserta untuk berinteraksi satu sama lain selama sesi berlangsung. Kedua, ada classroom style. Dalam pengaturan pertemuan kelas, kursi diatur dalam cara yang sama seperti di auditorium, tetapi dengan tambahan meja disesuaikan untuk setiap baris kursi. Meja ini umumnya berdimensi 6 atau 8 kaki panjang dan 18 inci lebar. Yang selanjutnya ada rounds atau bundar. Meja bundar kadang-kadang digunakan untuk rapat, tetapi paling sering digunakan untuk fungsi makanan. Di pertemuan yang membutuhkan banyak interaksi antara peserta, meja bundar memfasilitasi dan mendorong komunikasi antar peserta. Baik, kembali lagi ke auditorium dan theater. Gaya auditorium dapat sedikit diubah. Kursi juga dapat diatur dalam pola V-shape seperti pada gambar yang di atas, atau setengah lingkaran untuk memungkinkan orang-orang di ujung baris mendapat sudut pandang yang lebih baik. Lalu classroom. Dalam pengaturan ruangan ini, meja-meja dibungkus dengan bantalan kertas dan pena di setiap pengaturan tempat. Dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terkadang ruang kelas diatur secara diagonal menuju meja utama atau bahkan tegak lurus ke depan ruangan. Selanjutnya ke bagian rounds atau meja bundar. Banyak tempat pertemuan menggunakan meja berdiameter 72 inci untuk 10 orang per meja atau 60 inci untuk 6-8 orang per meja. Ukuran meja penting diketahui untuk menentukan berapa banyak individu yang dapat ditampung dengan nyaman. Berikutnya ada beberapa sedikit informasi mengenai bagian-bagian yang ada di venue. Yang pertama ada control room, yaitu area pusat di mana penyelenggaraan venue dikelola, mungkin berisi kamera jarak jauh. Kedua ada egress, yaitu jalan keluar dari venue, sangat penting dalam keadaan darurat. Precincts, umumnya merujuk pada area di sekitar dan di antara venue. Boardroom atau ruang rapat, yaitu ruang yang ditetapkan secara permanen dengan meja tetap dan tempat duduk yang sesuai. Stadium, struktur besar biasanya terbuka untuk acara olahraga dan hiburan, dan tempat duduk berjenjang untuk penonton. Back of house, yaitu area di belakang layar, bisa diartikan benar-benar di belakang atau bahkan di bawah tanah. Selanjutnya ada Asosiasi Venue Internasional. Yang pertama ada ICCA atau International Congress and Convention Association. ICCA adalah pemimpin asosiasi global untuk industri pertemuan internasional dan berspesialisasi dalam sektor pertemuan asosiasi internasional. Didirikan pada tahun 1963, asosiasi terdiri lebih dari 1.100 perusahaan dan organisasi anggota di hampir 100 negara dan wilayah di seluruh dunia. Kantor pusat ICCA ada di Belanda, kantor regional ICCA ada di Malaysia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Uruguay. Anggota ICCA terdiri dari meeting room, meeting support, transport, dan venue. Berikut saya contohkan beberapa venue yang tergabung dalam ICCA. Yang pertama ada Abu Dhabi National Exhibition Center di Uni Emirat Arab. Kedua ada SCC Liverpool, ada di United Kingdom, ada Adelaide Convention Center di Australia, Agora Bogota Convention Center di Columbia, dan di Indonesia salah satunya ada Balai Sidang Jakarta Convention Center. Selanjutnya adalah IACC atau International Association of Conference Center. IACC adalah komunitas global yang terdiri dari orang-orang dan perusahaan yang memberikan meeting experience yang inovatif dan luar biasa. IACC didedikasikan untuk membantu menemukan venue yang unik dan luar biasa untuk pertemuan. Venue IACC menjadi peringkat 1% teratas dari venue pertemuan kecil dan menengah di dunia untuk membuat acara rapat dan konferensi yang unik.
Beberapa anggota ISCC adalah Exponor Conference Center di Portugal, Van Hams Hall di United Kingdom, dan Clifton Canberra di Australia. Selanjutnya ada IAVM atau International Association of Venue Managers. Visinya, asosiasi manajer venue internasional yang memiliki pengaruh signifikan dalam industri global adalah organisasi yang diakui memberikan kepemimpinan superlatif, inovasi mutakhir, pendidikan lanjutan, atau kasih suportif, peluang untuk jaringan dan koneksi ke profesional venue lainnya di seluruh dunia. IFVM didirikan pada bulan Desember 1924 oleh 7 manajer gedung yang bertemu di Cleveland, Ohio pada tanggal 27 Desember 1924 untuk membahas masalah-masalah penting yang dihadapi industri manajemen auditorium. Anggota IFVM termasuk manajer dan eksekutif senior dari auditorium, arena, pusat konvensi, ruang pameran, stadion, pusat seni pertunjukan, kompleks universitas, dan amphitheater. Selanjutnya adalah AIV atau Association of Event Venue. AIV adalah badan dagang berkomitmen yang mewakili venue-venue dari semua ukuran dan tipe di seluruh Inggris dan internasional. AIV dijalankan oleh anggota untuk kepentingan anggota dan industri acara yang lebih luas. Menjadi anggota AIV memungkinkan untuk bekerja erat dengan para profesional dari berbagai industri acara yang lebih luas melalui sister organisasi mereka, yaitu Association of Event Organizer dan Event Suppliers and Service Association atau ASSA. Aliansi ini menyediakan platform untuk diskusi, analisis, dan kerjasama lintas industri untuk mengatasi masalah signifikan yang mempengaruhi event industri. Berikutnya adalah beberapa contoh venue yang ada di Indonesia. Ada Gelora Bung Karno, Jakarta Convention Center, Jakarta International Expo atau GI Expo, Sentul International Convention Center, Indonesia Convention Exhibition, Bali Nusa Dua Convention Center, dan Bandung Convention Center atau BCC. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah semuanya.